مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan والسلام دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, untuk sama-sama kita menunaikan kewajiban, yaitu menuntut ilmu agama dengan niat mengharap ridha Allah dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah menuntut ilmu agama sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kegiatan kita ini selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 80. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Sunnah-sunnah di dalam salat. Jadi gawian sembahyang itu ujar terbahagi kepada 4. Ada namanya syarat, ada namanya rukun, itu wajib ya Allah. Ada namanya sunat. Nah, sunat ini terbagi kepada 2 golongan, sunat ab'ad dan sunat hayat. Nah, kalau sunat ini seandainya tertinggal sah aja sembahyang gitu. Cuman ada yang kurang gitu, ada yang kurang. Ibarat orang sembahyang itu diibaratkan seperti rupa manusia. Nah, kalau rukun itu ya ibarat kepala. Rukun sembahyang itu ibarat kepala. Jadi misalnya orang tuh tertinggal rukun, kayak manusia itu kan ada kepala. Nah, mungkin ada kepala bisa mati. Amun kayak sunnahnya ini ibarat manusia itu seperti tangan batis. Yalah, bila orang tuh manusia tuh bila kada batangan, bila kada batis, ada orang hidup yalah. Cuman kada bagus kelihatannya, kada ada tangan, kada ada batis. Nah, kayak itu juga sembahyang nih. Sunnah itu ibaratnya penyempurna bagi sembahyang. Bila tertinggal nang sunnah itu kurang lengkap, tapi sembahyangnya sah aja gitu. Nah, oleh karena itu lebih baik kita gawi sunnah ini, jangan ditinggal. Walaupun sembahyangnya sah aja meninggal sunnah nih. Nah, satu namanya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Apa itu sunnah ab'ad? Yaitu sunnah-sunnah yang jika tertinggal
atau sengaja meninggalkannya, entah itu kada ingat ke menggawi atau bersengaja kah ada digawinya, maka disunahkan sujud sahwi 2 kali sebelum salam dengan membaca bacaan sujud sahwi itu ini, subhanaman la yanamu wa la yashu, 3 kali membacanya. Nah, jadi bila tertinggal sunat ab'ad itu ada yang kurang dalam sembahyang. Nah, lamun hendak menambal kawa, itu ditambal dengan sujud sahwi nanti sebelum salam, sesudah baca tahiyat akhir. Nah, itu sujud sahwi itu fungsinya menambali yang kurang-kurang sehingga menjadi sempurna kembali. Nah, bacaan sujud sahwi itu bisa bacaan seperti sujud sembahyang, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Nah, tapi yang bagusnya yaitu membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Membacanya ini sunat saja juga. Seandainya kada bacaan ya kada apa-apa, sahaja sujudnya, sujud sahwi lah. Nah, sujud sahwi itu 2 kali sujudnya. Sujud, duduk antar 2 sujud, sujud pulang, hanya bangkit, hanya salam. Nah, itu sujud sahwi. Adapun sunnah ab'ad itu adalah contoh sunnah ab'ad apa? Tasyahud awal. Tasyahud awal itu tahu? Tahiyat awal. Nah, kayak sembahyang maghrib, isya, zuhur, asar itu kan pakai tahiyat awal tah. Setelah 2 rakaat kan duduk tahiyat awal tah, membaca at-tahiyyatul warakatus shalawatut. Nah, itu namanya baca tahiyat awal. Nah, tahiyat awal itu kan sunnah tah. Sunnahnya apa ngarannya? Sunnah ab'ad namanya. Seandainya orang itu ketinggalan tahiyat awal atau tasyahud awal atau bersengaja kadang menggawi tahiyat atau tasyahud awal, maka ini ketinggalan sunat ab'ad. Kurang, ada yang kurang dalam sembahyang itu walaupun sah saja. Nah, kalau hendak menambal, dia disunahkan mengerja sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salam setelah tahiyat akhir. Contoh lagi sunat ab'ad yaitu duduk tasyahud awal. Nah, duduknya tuh sunat ab'ad juga. Jadi membaca tahiyat awal sunat ab'ad, duduk tahiyat, duduk waktu membaca tahiyat awal duduk tuh, itu sunat ab'ad juga. Sunat ab'ad. Nah, kemudian salawat di dalam tasyahud awal. Nah, itu sunat ab'ad juga, membaca salawat. Kan kita tasyahud awal atau tahiyat awal gini Pak, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hanya kita berdiri ke rakaat ketiga. Saya sampai maghrib kan. Nah, rakaat ketiga. Nah, jadi membaca salawatnya itu sunat ab'ad juga. Jadi misalnya orang membaca tahiyat awal ketinggalan membaca salawatnya itu ini sujud sunat sujud sahwi gitu sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah hingga situ ya, Allahu akbar, bangkit ke rakaat ketiga, berarti ketinggalan baca salawat. Nah, itu ada yang kurang tuh, ketinggalan sunat ab'ad. Jadi sunat ini sujud sahwi. Nah, sujud sahwi kena sebelum salam. Nah, jadi jangan ibaratnya jangan kada membaca salawat. Jangan kadang membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
nang berbuat wa ala ali sayyidina Muhammad panggil hendak berbuat kehendak ada kada bapak nah bila ada orang di tahiyat awal membaca dibuatinya imbas salawatuna wa ala ali sayyidina Muhammad, jangan disalahkan jangan disalahkan, ada aja dalilnya nah membolehkan. Among kada percaya pian buka dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah itu ada dalilnya. Artinya kadida larangan membaca salawat kepada keluarga Nabi Muhammad di dalam tahiyat awal. Tapi seandainya kita kada berbuat wa ala ali sayyidina Muhammad, ya kada apa-apa juga. Nya kada wajib. Yang penting Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, hendak berbuat wa ala sayyidina Muhammad kah kada kah? Ini tahiyat awal lah. Ya kada bapak hendak digawi ya kada ada aja dalilnya. Hendak ditinggal ya kada bapak juga. Gitu nah. Yang penting kita jangan menyalahkan orang. Nah, gitu. Doa kunut. Nah, doa kunut tuh sunat awqatiyah ya kan. Ini waktu sembahyang subuh ya kan. Doa kunut itu ada di dalam sembahyang subuh di rakaat kedua. Jadi bila ketinggalan kunut, kada ingat artinya, atau basing aja meninggal kunut, nah itu sunat dia sujud sahwi. Tapi ada ulun baca dalam kitab Takriratus Sadidah, kan sebab-sebab orang itu disunahkan sujud sahwi sebabnya tadi contoh ketinggalan tahiyat awal, ya kalau ketinggalan baca salawat tahiyat awal atau ketinggalan kunut, itu kan sebab-sebab orang itu disunahkan sujud sahwi. Nah, ujar di dalam kitab Takriratus Sadidah, amun basing haja meninggal nih, basing haja lah meninggal itu di dalam sujud sahwi itu bukan bacaannya subhana man la yanamu wa la yasu lagi, tapi beristighfar. Ada beristighfar karena basing haja meninggal. Lah contoh misalnya kita subuh, misalnya sembahyang subuh kita. Sekalinya kita nih kada ingat bakunut. Sudah sujud, sudah kita di rakaat kedua kada ingat bakunut, itu kan berarti kan basing haja. Meninggalnya itu kan basing haja. Nah, bacaannya tuh bujur aja deh. Subhana man la yanamu wa la yasu 3 kali. Tapi kalau kita basing haja meninggal kunut, kalau ya kunut misalnya, basing haja meninggal kunut, nah itu apa sepatutnya dia di dalam sujud itu bukan membaca subhana man la yanamu tapi beristighfar. Contoh beristighfar, astaghfirullahaladzim 3 kali, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lalu duduk antara dua sujud kedua kan 2 kali sujud sahwi, astaghfirullahaladzim, 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 Allahu akbar, salam. Nah jadi karena basing haja mau meninggal, nah kayak itu basing haja meninggal. Biasanya basing haja meninggal ini orang ini sembahyang subuh jam 8 lalu banyak orang di rumah itu, jadi sembahyangnya mengqadha nih. Anda pokoknya kan pengen ibadahkan orang Melandau nih, jadi dikira orang sembahyang duha aja deh saya nah. Lalu basing haja meninggal kunut, nah itu kan basing haja meninggal kunut tah. Lalu inya ditambah tuh sujud sahwi tuh, sujud sahwi, tapi di dalam sujud sahwi itu beristighfar, bukan membaca subhana man la, karena inya basing haja meninggal kunut. Sopan ketahuan ya. Tapi kadang apa juga bang ketahuan tuh. Takutan diurahkan orang. Nah, kalau subhana man la yanamu wa la yasu itu artinya kan subhana itu maha suci. Man itu Allah. Subhana man maha suci orang itu maksudnya Allah. La yanamu tidak pernah tidur. Allah kan kada pernah guring, kada pernah tidur, ngantuk ya kada Allah Ta'ala. Subhana man la yanamu, maha suci Allah yang tidak pernah guring, selama-lamanya kada pernah guring. Wala yahsu, dan tidak pernah lupa. Wala yashu, dan tidak pernah lupa. Mun kita kan bisa lupa.
Buktinya tuh deh, kada ingat bab kunut, kada ingat batahiyat awal. Kalau walayan satu Sama aja juga, sama aja juga. artinya sama aja. Yang satu yang satu tidak pernah lupa sama aja juga. Walaupun kalimatnya beda, tapi maksudnya sama. Yasku yang sa sama. Wala yasu tidak pernah lupa Allah. Wala yansa tidak pernah lupa juga Allah Ta'ala. Boleh aja juga untuk kalimatnya jangan beda, maksudnya sama ya. Nah, salawat atas Nabi dalam doa kunut, nah itu termasuk surat abad juga lah. Jadi biasanya orang tuh di dalam baca kunut tuh ditinggalnya nang wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, itu nang baca salawatnya tuh deh ditinggalnya, itu ketinggalan sunat abad. Maka walaupun ini kunut tuh deh cuman baca salawat nang wassallallahu ala sayyidina Muhammad itu tinggalnya nya disunahkan sunat sujud sahwi. Kalau di dalam kunut Allahumma hdini fiman sorangan lah. Oh cuma ulun kan biasa jadi imam, jadi patuh aja baca Allahumma hdina. Jadi bila jadi imam lah Allahumma hdina lah. Itu dijamakan. Tapi sembahyang sorangan Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Sampai disingkat saja wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa li, sampai betul ada kalau salawatnya tuh. Nah itu salawatnya tuh dibaca tuh wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Nah itu sunat abad juga tuh, bila ketinggalan salawat itu sunat sujud sahwi. Salawat atas keluarga Nabi dan sahabat Nabi dalam doa kunut, nah itu tuh sunat abad juga, sunat abad juga ada ulang wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi, itu nah itu salawat kepada keluarga Nabi dan sahabat Nabi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi misalnya orang wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, ingat situnya nah sujudnya kada ditambahinya nang salawat kepada keluarga Nabi dan sahabat Nabi, itu ketinggalan juga sunat abad. Sunat juga nya sujud sahwi. Jadi salawat kepada Nabi, salawat kepada keluarga Nabi, salawat kepada sahabat Nabi. Nah itu dibaca tah dalam doa kunut tah, yaitu wa ala alihi wa sahbihi. Nah dan atas keluarga Nabi ya, wa sahbihi dan sahabat Nabi, wasallam, jangan wasallim lah. Kan karena tadi wassallallahu Pak, atapnya ke situ. Wassallallahu. Nah, jadi berarti wasallam tuh, jangan wasallim. Fi'il madi atapnya ke fi'il madi wassallallahu. Lalu sujud ya lagi. Nah, cuman di dalam kitab Parokonan Jamaluddin yang kita baca kemarin kan, itu surat pang berbuat nang Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Sekalinya aja kitab nang Parokonan Jamaluddin itu lain karangan Mufti Jamaluddin, bukan. Itu karangan Siti Fatimah binti Syarifah bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, ya kayak ada kalau kitab Jamaluddin yang sebelum ini kan kita tamat dah. Itu kan kitab Parokonan Mufti Jamaluddin yang tulisannya lah. Nah, ulun membaca dalam kitab Syajaratul Arsyadiyah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Siddiq Safat, Datu Safat di Tambilahan, Mufti Kerajaan Inden, termasuk keturunan Datu Kelampaian. Di situ disebutkan kitab Parokonan Jamaluddin itu karangan cucu daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini kawin lawan Tuan Bajut. Nah lalu setelah itu lah kan ketianan nih, lalu sini telah ke Makkah mengaji. Nah Tuan Bajut ini malah melahirkan Muhammad As'ad. Kada Tuan Bajut ini kan melahirkan Syarifah. Berarti anak Datu Kelampaian yang pertama itu Syarifah. Nah Syarifah ini kan dikawin kan Datu Kelampaian masih di Makkah lah mengaji.
lalu dikawinakan di Banjar nih oleh seorang laki-laki namanya Usman, Said Usman kan. Nah, padahal apa namanya Syarifah ini dikawinakan juga oleh Datuk Kalampayan di Makkah oleh lawan kawan sidin yaitu Syekh Abdul Wahab Bugis. Nah, ini tak dua laki nih. Nah, maka ini kawin Jon orang Banjar namanya Said Usman. Nah, lalu Batianan melahirkan seorang laki-laki, anak laki-laki namanya Muhammad As'ad. Jadi cucu Datuk Kalampayan ya. Lalu Datuk Kalampayan ini kan mengawinakan nih sudah lawan kawan sidin nih Makkah nih, kawan sidin seperjuangan, pas dibawa ke Banjar. Sudah berlaki. Makanya sudah aku mengawinakan, lalu dihitung dengan ilmu palak nih. Maka harinya sama hari itu juga perkawinan. Nah, jamnya sama aja, cuman menitnya saya terdahulu Datuk Kalampayan mengawinakan. Nah, lalu yang ini dipisah. Maksudnya ibaratnya anak seikong, yaitu Muhammad As'ad. Nah, lalu sudah dipasah tuh dicerai. Karena lalu bebinian laki dua. Nah, lalu akhirnya nang Abdul Wahab Bugis ini nang jadi laki sidin bang oleh nang Syarifah tadi. Nah, jadi Abdul Wahab Bugis ini kan dua suami istri lawan si Syarifah nih. Nah, lalu anak ulang Fatimah. Anak melahirkan Fatimah. Nah, Fatimah itu mengaji lawan Kaisidin yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Muhammad As'ad nih kalau mengaji juga itu murid yang pertama lah di antara cucu sidin, yaitu Muhammad As'ad ini lawan Fatimah. Ini kan seumah kada sahabat itu alim benar. Nang Muhammad As'ad nih jadi mufti mewarisi akan ilmu Syekh Muhammad Arsyad. Fatimah ini perempuan dia orangnya alim juga, karena langsung mengaji lawan Kai sidin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, dua cucu ini alim. Nah, sampai Fatimah ini mengarang kitab fikih Powerpoint Jamaluddin. Kenapa jadi dinisbahkan kepada Jamaluddin? Jadi kan Jamaluddin paman sidin. Jamaluddin itu anak Datuk Kalampayan, sedangkan Fatimah ini cucu Datuk Kalampayan. Karena di zaman itu perempuan ini kurang direspon orang lah, ibaratnya masalah walaupun berilmu cuman kurang dihargai lah, kurang apalah gitu lah. Jadi makanya dinisbahkan kitab itu kepada laki-laki, itu paman sidin alim juga bang. Cuma sebenarnya aja yang mengarang Powerpoint Jamaluddin yang kita amat contoh itu Fatimah binti Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, itu kisahnya. Nah, jadi di dalam kitab Powerpoint Jamaluddin itu kan yang dikarang oleh Fatimah itu berbuat Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin dalam doa sunat wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala, kan kita sunat mengangkat tangan ya lah. Waktu kita bakunut tuh sunat mengangkat tangan. Nah, jadi mengangkat tangan tuh boleh kayak ini. Boleh kayak ini. Kalau kayak ini kita berarti mata kita melihat tempat sujud. Tapi kalau kayak ini mata kita melihat dua telapak tangan kita. Nah, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Apa sih tangan kita? Jangan di bawah sujud. Hampir sudah untung sudah berdoa, jangan di bawah sujud kena ngalih kena tajungkang apa saya sudah nah itu salawat atas keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Nah, dalam tasyahud akhir atau dalam tahiyat akhir kan kita wajib membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Nah, adapun membaca salawat kepada keluarga Nabi Muhammad di dalam tasyahud akhir itu sunat abad. Nah, seandainya tertinggal itu
maka sunat sujud sahwi. Jadi kan kita di dalam tahiyat akhir lah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ingat situ nak? Itu sudah sah sembahyang kita. Tapi bagusnya ditambahi wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena wa ala ali Sayyidina, salawat kepada keluarga Nabi itu sunan abad. Nang bagusnya kan tentu akan baca salawat tuh lah, nang sampai innaka hamidum majid. Allahumma fil maqaddam tu ma akhartu, kita baca juga ya kalau nang kemarin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, kita baca juga. Nah, gitu. Jika halaman 81, jika waktu sholat kita harus sembahyang nih, ragu-ragu tentang jumlah rakaat, apakah sudah 4 rakaat, apakah baru 3 rakaat. Ini misalnya kita nih sembahyang zuhur, bisa ya kalau pian mengalami sembahyang zuhur karena meranyau hati mikir akan apakah, lalu kada tapi anu tahu lagi nih jumlah rakaat nih ragu-ragu 3 kah sudah 4 kah, aku nih rakaat ketiga kah, rakaat keempat kah, posisinya nih nah bisa kalau kayak itu. Nah maka ambil keyakinan hati dengan memilih yang sedikit. Berarti amun memilih yang sedikit tuh ambil 3, keyakinan 3. Berarti amun sudah 3 nih, lalu tambahi lagi 1 rakaat kan jadi 4, ya lah. Dan disunahkan sujud sahwi sebelum salam. Jadi termasuk sebab sujud sahwi itu kita sembahyang itu ragu-ragu jumlah rakaatnya. Jumlah rakaatnya biasanya nang rancak ragu-ragu nih biarlah jumlah nang 4 rakaat, zuhur, asar atau isya. Kalau maghrib jarang, apalagi subuh ya Allah 2 rakaat aja. 3 ke 4 sampai asar misalnya, sampai asar. Sudah sembahyang gitu nih, dalam sembahyang gitu nih. Aku nih 3, atau misalnya kayak ini di rakaat ke berapa kan misalnya aku nih ini sembahyang zuhur 4 rakaat, aku nih 2 kah 3 kah? Aku nih 2 kah 3 kah sudah sembahyang zuhur nih rakaatnya nih. 2 rakaat kah sudah 3 rakaat kah? Nah, ambil nang paling sedikit daripada kedua macam keraguan-raguan tuh. Berarti ambil 2 ya lah. Tambahin lagi 2. Nah, jadi 4 gitu. Nah, Kalau anu sembahyang subuh misalnya pas sudah rakaat kedua tuh salah duduk waktu apa dulu? tahiyat akhir tuh. Kita duduk tahiyat awal. Nah, lantaran duduk tahiyat awal nih, kalau ini tadi sadar lagi nih tangan berdiri dia pulang. Ada rakaat ketiga jadinya. Nah, cuman waktu berdiri nih ingat kan aku sembahyang subuh bener deh. Nah, turun bang, nah itu sunat juga kan. Sunat juga sujud sahwi di situ. Nah, kada tahu amnah nyata. Tapi yang nyatanya kalau amunnya sudah yakin 2 rakaat tak naik lalu aku nih mana publiknya turunnya Salam ulas itu yang lah. pertanyaan biasa apakah sunat sujud sahwi apakah ada lah? Iya, maksudnya di sujud sahwi itu orang ada. Nah, kada tahu lagi nah ulun nah. Kena ae lah. Nyata itu ragu-ragu lalu yakin lah ya kisahnya. Ya kan sebenarnya sudah salah duduk makasnya. Ada ingat ya, kita duduk tahiyat awal. Nangaran duduk tahiyat awal ini kan pasti berdiri ngomong serius Sayyidina Muhammad ini pasti berdiri sudah lah. Ini sembahyang subuh kah? Ini sembahyang subuh. Tapi sembahyang subuh kan di depan tahiyat awal ya lah. Ini Keingatan ke asam maghrib kayak itu kah? Ini sudah berdiri jadi ingat dulunya yang kan. Nah, lalu langsung aja langsung aja duduk namanya salam. Nah, apa di sini? Lalu kada tahu bang lain tak. Seandainya kada sujud sahwi kada apa-apa juga. Yang penting bubulik ya kalau jangan ditambahin sudah yakin 2 rakaat tuh. Nah kada tahu lan insyaallah kena carilah jawabannya. Nah, jadi itu bila kita ragu-ragu jumlah rakaat
4 kah 3 kah, 4 kah 3 kah, ambil 6 paling sedikit, ambil 3, berarti tambahi lagi 1 rakaat jadi 4 rakaat kalau itu sembahyang yang 4 rakaat. Walaupun misalnya kenyataannya lihat di CCTV soalnya 5 itu kan usah diulangi lagi biar aja. Di CCTV harus sembahyang tadi 5 rakaat ya, itu kan usah diulangi sahaja tadi itu. Nah, jadi tapi sebelum salam sunat sujud sahwi itu, sunat sujud sahwinya. Ini jangan dikias kita makan wadai di warung. Nah, apakah baru 3 biji ataukah sudah 4 biji makan wadai? Ini misalnya kita duduk di warung minum kopi, makan wadai ini. Sekalinya kada tapi ingat menghitung sudah 4 biji kah, 3 biji kah sudah wadai ini dimakan nih. Ragu-ragu di hati. Itu jangan dikias ke sembahyang tadi lah, ambil sedikit ya. Musia 4 sudah yang dimakan bayar 3.000 kan tak makan hak orang ngarannya itu. Jangan dikias di situ. Nah ini ambil yang banyak lah, ambil yang banyak, ulangi lah. Lebih bayari lebih apa juga. Nah ini jangan dikias kita makan wadai di warung atau sambil nyocok pentol biasanya kan. Nah dihitung bila nyocok pentol lah, jangan kada dihitung. Ada orang yang ditangkap orang kan, hendak dipukuli orang kan untuk bapak ada sedikit aja sekalinya 50 biji pamannya nah sambil memvideo nah buktinya yalah paman pentolnya bila curiga juga dan cucuk terus makan terus makanya bapak ada berapa paling 20-30 ya 50 yalah bapak ada 15 lah. Nah itu sing haja gitu ngarannya kada ragu-ragu lagi gitu. Nah, ini jangan dikias kita makan wadai di warung apakah baru 3 biji ataukah sudah 4 biji makan wadai. Maka masalah ini maksudnya masalah kita makan di warung ragu-ragu jumlah kita makan wadai itu nah. Itu kita harus ihtiyat tuh berhati-hati. Kalau misalkan makan belum bayar nih, itu kita berhati-hati. Yaitu cara kita berhati-hati nih. Anggaplah kita sudah makan 4 biji wadai dan kita bayari seharga 4 biji wadai. Misalnya wadai itu 1.000 sebiji, bayari 4.000. 1.000 misalnya kopi. Nah, ya, jangan wadainya aja dibayari, kopinya kada. Nah, itu agar kita terhindar dari termakan yang haram. Maksud makan haram tuh memakan hak orang tuh nah, yang sebiji itu nah. Bukan wadainya haram, ada kita memakan hak orang tuh nah. Atau syubhat. Nah, kalau memang kenyataannya kita termakan 3 biji wadai, nang nyatanya toh dasar 3 biji kita bayari kalau 4.000 tuh deh. Nah, dan kita bayari seharga 4 biji wadai, maka kita sudah bersedekah kepada tukang warung itu akan 1 biji wadai dan itu bagus. Kita. Jadi bila kita ragu-ragu makan wadai cucuk pentol 10 biji kah, 9 kah, 10 kah, ambil maksudnya anggap 10, bayari 10.000 misalnya. Walaupun kenyataannya kita memakan 8 atau 9 kada apa-apa, kita bersedekah. Nah, gitu. Masalah itu tuh kita harus berhati-hati. Kayak sembahyang tadi kan. Ambil sedikit ya tambahin. Nah. Ujar guru sekumpul pernah berkata, sebaiknya bagi kita yang makan atau minum di warung, kita makan minum di warung nih, agar membayar terlebih dahulu. Nah sebaiknya kita bila makan minum di warung tuh bayar berdahulu, katakan berdahulu, hanya kita makan. Bagusnya kayak itu, walaupun boleh aja kita bayar berdudi, pinanya nang tukang warung terilai kita makan berdahulu. Cuman bagusnya nih, nah bagusnya kita kan kita kada tahu umur, maksudnya kita tuntung makan belum bayar haram mati. Orang sibuk mengangkat jasad kita aja, membayari hutangnya siapa? Nah, tukang warung misalnya kada rela nih.
bahaya juga. Nah, sebaiknya bagi kita yang makan atau minum di warung agar membayar terlebih dahulu, bayar dahulu. Kalau menurut nang kisah orang tuh kuitan gurus kumpul itu ya, si Din tuh ibaratnya tuh memakai ini malah si Din bepadah pulang minta rela lah minjam cangkirnya gitu nah. Bepadah harga itu pun padahal tukang warung tuh rela ibaratnya. Cuman karena orang tuh berhati-hati saking waroknya. Bisakah kita kayak itu? Cil, ulun minjam mangkoknya lah, minjam piringnya lah, minjam cangkirnya lah, minta rela ulun. Nah, bisakah kita kayak itu? Nah, tapi pinahnya bubuhan nang tukang warung rela benar ya kalau rela. Cuman kurang bahari lah, saking waroknya, saking berhati-hatinya. Kan kita minjam ampun orang tuh makan di warung tuh cangkir piring tuh pada sih Din. Nah, membayar terlebih dahulu dan diakatkan terlebih dahulu yang kita beli itu sebelum makanan dan minuman itu masuk ke perut kita agar kita yakin bahwa yang masuk ke perut kita itu sudah dihalalkan. Walaupun pian ditawakan orang. ulun pernah waktu di Banjar gitu nah hendak malakan gitu. Makan di warung bayar dulu ditawakan tukang warung. Kenapa juga? Kan kita anak berhati-hati mana ya? Berhati-hati ya Allah. Nah, nang bagusnya lagi ujar guru kita. Kan kita belajar fikih sama tadi bulan puasa nih. Bab muamalah, bab jual beli ya Allah. Nang bagusnya kita berjual beli itu kada wih Jepang itu. Bila kita berjualan atau kita batu tukar, kita sebut barangnya dan harganya ya lah gitu lah. Nang biasa terjadi kan kita kayak ini ya. Jualah, tukarlah, itu ya lah. Itu sah aja Bang, ada Jepang nang memudahkan sah aja. Nah, cuman yang bagusnya lagi bagi anak mengamalkan sifat wara disebut nama barangnya dan harganya. Contohnya misalnya pian di toko berjualan apa nih tisu misalnya. Jadi ulun datang ke toko pian. Ini berapa tisu ini harganya? 10.000 ya pian. Kalau anak duit 10.000. Nah, jajar pian ku jualah tisu 10.000. Jadi ulun kutukarlah tisu 10.000. Nah, disebut barangnya tisunya dan harganya 10.000. Nah, bagi orang yang hendak mengamalkan sifat wara itu disebut barangnya dan harganya. Nah, itu hendak mengamalkan sifat wara nih. Nah, karena di dalam kitab Fathul Mu'in itu mah disyaratkan kita yang berjual beli itu menyebut bendanya dan menyebut nilai atau harganya. Kayak itu. Walaupun ada juga memadahkan artinya biar kada menyebut kan umum terjadi dari kita kayak jual lah tukarlah. Karena sama-sama ridha aja. Nah, cuman kalau hendak mengamalkan sifat wara ya kayak itu. Kayak apa aja mau aku nukar aja banyak. Misalnya nukar iwak, nukar bensin, apa gas, apa buat nyamuk, sabun dalam suatu tukarlah sabun, minyak, kada usah kayak itu kene aja. Jadi kan sudah di bodong plastik lah. Ulun tukar sabarataan ini dengan harga 80.000. Nah, ini sabarataan ini kan menyebut kada mesti rinci. Melinci itu yang pulang gitu. Ali pulang. Ulun tukar nih berataan dengan harga kan nyaman aja. Nah, jadi gitu. Amun ulun alhamdulillah setelah mendengar kayak itu ulun begamatan emak malakan itu. Jadi walaupun nang tukang jualnya tukarlah aja. Ulun tetap aja juallah aja kayak itu aja. Ulun tukarlah nang barang ini harga sekian. Padahal nang disyaratkan biar siapa nang bedulu katakan nang itu nang menyebut nang harganya lawan barangnya. Siapa nang tadahulu gitu nah.
antara salah satunya. Nah bagusnya keduanya Bang ya Allah. Keduanya Bang nang menjuali menyambat kayak itu juga, manukari kayak itu juga. Nah kayak itu. Nang bagusnya atau nang sepatutnya tuh kalau hendak mengamalkan sifat wara. Agak ribet pang amunnya pamulaan mengamalkan itu. Tapi amun teu biasa karena kita hendak mengamalkan hukum Allah kan hukum Allah tuh. Karena kita hendak mengamalkan hukum Allah ya kan apa tuh ibadah. Kita niat kita hendak mengamalkan hukum syariat yang sudah ditetapkan Allah. Bagi manusia kita niat ke itu, kita menyambut itu berpahala. Kutul kalah misalnya jam ini dengan harga 1 juta. Nah itu. Jadi juallah jam ini dengan harga 1 juta. Nah itu disebut barangnya dan disebut harganya. Nah, harganya kayak itu. Bagusnya kayak itu tah. Nah. 2 ada namanya kan sudah kita bicara namanya sunat ab'ad. Ada sunat ab'ad. Bila ketinggalan ya sahaja sembahyangnya tapi lah menambal kawan menambal dengan sujud sahwi. Nah, 2 ada ngarannya sunat hayat. Ada ngarannya sunat hayat. Yaitu sunnah-sunnah yang apabila tertinggal atau basing haja meninggal maka tidak disunahkan sujud sahwi. Jadi bila saya ketinggalan sunat hayat nih ya kada disuruh sujud sahwi. Kada kau ditambal dengan sujud sahwi, biar aja sudah ya Allah. Nah, sunat hayat nih banyak sekali, banyak benar. Di antara kira-kira itu di antaranya nulisnya tinggal mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Nah, jadi kita waktu takbiratul ihram itu kan wajibnya mengucap Allahu Akbar. Cuman mengangkat tangannya itu sunat. Sunatnya sunat hayat. Seandainya tertinggal atau basilah meninggal itu kada sujud sahwi. Allah mengangkat tangan waktu takbiratul ihram. Dan ketika ruku atau ketika hendak ruku kan kita mengangkat tangan juga. Mengangkat tangannya tuh nah. Allah, nah itu mengangkat tangan tuh hendak rukuk tuh. Terus sunat hayat tuh mengangkat tangannya tuh sunat. Dan ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah mengangkat kedua tangan juga tuh. Itu sunat hayat juga. Nah, ya, bagus saya digawi karo uyuh juga buat pahala kita. Dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri waktu kita berdiri, waktu kita qiyam. Nah, mengangkat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ya Allah. Nah ini bila seandainya orang sembahyang kayak itunya nah berlepas kita nah sahaja sembahyangnya. Nah kayak ini sunat kayak ini ya Allah. Nah sunat hayat juga ngarannya kita. Dan memandang kepada tempat sujud sunat hayat juga kita mata kita nih melihat ke tempat sujud. Nah, kecuali waktu tasyahud maka disunatkan memandang kepada jari telunjuk sampai salam. Waktu tasyahud asyhadu an la ilaha illallah tuh kan kita mata kita kada lagi ke tempat sujud tapi lihat ke telunjuk. Melihat ke telunjuk tuh nah mata kita itu sunat hayat juga. Banyak sunat hayatnya. Pokoknya selain sunat ab'ad, sunat hayat. Membuka mata walaupun waktu sujud. Kan kita nih sunat sembahyang mulai takbir sampai salam tuh jangan berpajam. Sunatnya jangan berpajam. Walaupun kita waktu sujud itu kan mata kita tuh tetap sunat berbuncilak juga. Nah, itu sunat hayat juga. Kada berpajam lah. Dan atau di tempat gelap, misalnya di tempat gelap atau mati lampu, tetap mata kita ini sunat berbuncilak. Lihat di tempat sujud, nah jangan berpajam. Nah, dan membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wajjahtu wajhiyal ladzi itu sunat hayat.
dan mengata amin beserta dengan amin imam pada salat berjamaah yang bernyaring, sembahyang maghrib berjamaah, sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah nih. Jadi imam waladhdallin Rabbi firli wa hidayah. Jadi imam nih. Nah amin. Bombay. Amin dengan amin imam itu apa namanya sunat hayat jua. Termasuk ya saktah tanapus ya adalah saktah tanapus berdiam tapi bernapas, berdiam stomat tapi bernapas. Ada di dalam sembahyang itu diam-diam yang disunahkan, cuman satu mat aja senapas saja. Nah itu sunat hayat. Kada dapang di situ ditulislah, cuman ulun menyampaikan ya itulah kita tahu imbah takbiratul ihram toh Allahu Akbar. Nah antara takbiratul ihram dan doa iftitah itu sunat kita satu mat berdiam senapas saja. Kadang kayak ini dah Allahu Akbar kabira. Nah itu kan berait antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Jadi sunatnya bergana satu mat Allahu Akbar kabir. Nah berdiam satu mat kita sunat kita. Kemudian antara doa iftitah dan membaca ta'awudz, kan kita sebelum membaca Fatihah itu kan sunat ba'udzubillah. Contoh misalnya ujung doa iftitah apa? Wajjahtu wajhiya allazi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, begana satu mat antara dua iftitah dan auzubillah masih begana situ behinak sanapas. Kadang wa ana minal muslimin auzubillah. Nah, kadang sambung tak? Nah, kemudian antara a'udzubillahi minasyaitonirrajim lawan bismillahirrahmanirrahim Fatihah sunat juga begana satu mat. Contoh a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Nah, misalnya sembahyang menyaring lah jadi imam. Ada nah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim itu sambung dah. Sunat saktah tanapus namanya. Bagan apa begana satu mat tapi bernapas. Nah, itu antara auzubillah lawan bismillah nang Fatihah. Kemudian antara waladhdallin tuh nah lawan amin tuh sunatnya jangan dirait ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Nah kayak itu. Kadang waladhdallin. Amin itu berarti suratnya bagana stomat senapas hanya amin. Nah kayak itu. Kemudian antara amin dan membaca surah sunat juga bagana stomat senapas. Contoh amin bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang baca surah. Nah, kadang amin bismillahirrahmanirrahim sambung. Kemudian antara membaca surah lawan ruku sunat juga bukan setumat. Contoh ujung surah lakum dinukum waliyadin Allahu Akbar. Nah itu rukuk kan kadang lakum dinukum waliyadin Allahu Akbar tuh namanya sambung. Jadi sunat tuh berjeda setumat behinak setumat sehinak hanya rukuk. Itu namanya ada beberapa saktah tanafus berdiam behinak jangan bersambung. Itu sunat juga itu sunat sunat bukan sunat hayat. Sunat hayat namanya. Dan membaca surah atau ayat Al-Quran pada 2 rakaat awal
itu sunat jangan baca surah. Misalnya sembahyang zuhur di 2 rakaat pertama tuh sesudah Fatihah sunat baca ayat, baca surah. Nah, kecuali makmum. Ini kisah sembahyang menyaring oleh. Ini contoh sembahyang maghrib ya lah. Sembahyang maghrib kan menyaring tuh imam. Nah, jadi si imam itu di 2 rakaat pertama itu membaca surah atau ayat sesudah Fatihah. Nah, kecuali makmum, maka sunat bagi makmum mendengari akan bacaan surah imamnya. Jadi si makmum di sembahyang maghrib, isya, subuh itu ini akan baca surah. Makmum nih, ini baca Fatihah aja. Cukup imam aja baca surah di 2 rakaat pertama itu ya lah. Nah, dan membaca Fatihah oleh makmum sesudah Fatihah imamnya ketika sholat yang bernyaring di 2 rakaat pertama. Misalnya sembahyang menyaring itu sembahyang maghrib, isya, subuh. Jadi tuntung akan dulu imam baca Fatihah. Hanya makmum baca Fatihah. Ya kalau di 2 rakaat pertama lah. Adapun di rakaat ketiga, rakaat keempat itu membayi Ustaz. Tidak apa-apa membayi imam. Adapun kayak contoh sembahyang maghrib kan, sembahyang maghrib di rakaat pertama imam baca Fatihah, makmum berada aja dah mendengarkan Fatihah imam. Tuntung imam waladhdallin amin kan, hanya makmum baca Fatihah. Tuntung imam baca Fatihah, hanya si imam baca surah. Di rakaat kedua kayak itu juga. Nah, makanya aja si imam itu imbat waladhdallin tuh nah. Ini memberi jeda dulu kepada makmum nih, sekedar si makmum ini tuntung baca Fatihah, hanya si imam baca surah. Contoh misalnya pian jadi makmum, ulun jadi imam. Sembahyang maghrib nih. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, surat ulun jangan baca surah dulu. Sekira-kira pian ini tuntung baca Fatihah. Baca Fatihah biarlah. Jadi pahadangan pian baca Fatihah itu sunat ulun yang baca doa. Nah, bagusnya doa-doa yang sudah tertulis di Quran. Baik Rabbana atina fid dunya hasanah kah atau Rabbana taqabbal minna kah. Supaya sembahyang itu jangan kosong daripada bacaan. Jadi sekira-kira pian ini tuntung sudah membaca Fatihah, hanya membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi kan pian kawan mendengari bacaan ayat ulun. Karena pian sudah tuntung baca Fatihah. Nah, amun pian baca Fatihah, ulun keburu baca ayat. Nah, itu pian kada kawa mendengarkan bacaan. Ini kada berlaku lah sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih itu kada berlaku itu kayaknya langsung aja imam waladhdallin langsung aja baca surah. Nih kadang-kadang makmumnya gini, belum tuntung lagi baca Fatihah, rukuk di imam. Nah apalagi si imamnya kan cepat. Nah, amunnya imamnya cepat lah, seorang nih jadi makmum nih bisa kada tuntung baca Fatihah nih. Imamnya tuntung ya baca surah, atau kada apa-apa mah imam baca Fatihah. Soalnya nyaring-nyaring boleh aja. Pacangan seorang nih ketinggalan gina, imamnya cepat benar baca surah. Surahnya pendek-pendek apa pulang? Surah hanya Ar-Rahmanir-Rahim. Nih, imamnya Allahu Akbar jadi rukuk dahan. Jadi imam menengah itu tuh bisa-bisa kita membijaksanai imam nih, memahami imam nih. Jadi imam baca Fatihah imbai kada Pak. Cuman amun imamnya nang sedang aja, galai aja ya Allah, ken aja baca Fatihah, imam tuntung imam waladhdallin hanya kita baca Fatihah. Ini sembahyang nang menyaring lah. Amun sembahyang zuhur asar kan sembahyang begemet dah. Sembahyang begemet itu kita masing-masing yang baca. Kita kan kadang dengar juga bacaan imam kan. Mungkin itu saja yang dapat kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan menambah akan ilmu kita dan mudah-mudahan kita kaum mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW ini, dan harapan kita mudah Rasulullah kena memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat berkat kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad ini, dan mudahan kita selamat dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.